Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Gilang di Tips dalam SolidWorks. Jadi sebelumnya kita sudah melihat video di Tab Builder. Di sini adalah lanjutan dari video Tab Builder sebelumnya. Jadi untuk sekarang bagaimana informasi yang ada pada Tab Builder itu muncul di dalam SolidWorks Drawing. Berikutnya jika kita buka file yang base ini tadi yang sudah kita buat sebelumnya dalam konfigurasi dan juga tab builder. Nah, di sini sudah ada default dan juga base ALT2. Di sini juga bisa diganti dengan nama base. Lalu di bagian custom propertiesnya di sini sudah ada. Misalkan di sini purchase vendor name-nya Maju Jaya dan dari Jakarta. Lalu saya apply di sini. Jadi semuanya sudah ada di sini dan di description-nya namanya sesuai dengan configuration. Jadi misalkan saya pakai base ALT2, namanya di description akan berubah menjadi base ALT2. Dan di sini caranya bisa dilihat di video sebelumnya, di video tab builder yang pertama. Lalu ini saya save. Dan di sini saya sudah membuat assembly-nya. Nah, jadi di sini sedikit tips, misalkan ingin menggunakan konfigurasi dalam assembly. Jadi tadi dalam base kita sudah buat yang ALT2. Nah, misalkan saya di sini ingin menggunakan ALT2, cukup klik dimanapun di bagian part itu. Lalu di bagian atas ini ada pilihan untuk konfigurasinya. Misalkan saya pindah ke base ALT2, saya oke, dan dia akan langsung berubah ke yang ALT2. Dan di sini saya akan langsung menuju ke drawingnya. Saya save dulu. Dan di sini saya sudah menuju ke drawingnya. Jadi di sini saya ingin memunculkan informasi yang tadi ada di part base ya. Dan di sini yang pertama itu saya sudah punya untuk BOM-nya. Nah, jadi misalkan saya ingin memasukkan BOM itu cukup mudah. Jadi di bagian atas ini di tab annotation, lalu ke tables dan ke bill of material, lalu pilih saja salah satu karena di sini select drawing view untuk model tertentu dan di sini semua modelnya sama, hanya berbeda pandangan. Jadi bisa klik di mana saja di sini. Lalu saya pakai template yang BOM standar yang disediakan oleh SolidWorks dan saya oke. Dan di sini yang pertama tadi adalah description-nya ya, description. Dan di sini kalau misalkan saya klik di salah satu ABC ini bagian atas, lalu ada tanda panah hitam ke bawah. Dan di sini digunakan untuk mengganti properties yang ada di kolom itu. Jadi misalkan yang pertama tadi description, nah di sini ada column property, klik. Dan semua yang tadi dimasukkan dalam tab builder itu masuknya ada di dalam custom property. Lalu di custom property kita memilihnya yang ini ya, configuration name, karena tadi di video sebelumnya itu untuk description menggunakan configuration name. Nah, di sini yang lainnya memang masih default karena memang belum saya ganti. Nanti untuk kedepannya bisa saya ganti. Dan di sini base ALT2 sudah muncul. Jadi memang ini nanti yang akan menjadi contoh. Lalu setelah itu ada part number di custom property. Lalu di part number di sini ya, part number. Nah, di sini sebelumnya sudah saya isi dan di sini juga sudah saya isi. Lalu ingin menambahkan material. Bisa klik kanan di bagian sini. Lalu insert kolom ke kanan. Lalu kita masukkan untuk material. Dan sini materialnya sudah muncul. Lalu selanjutnya kita tambahkan lagi insert ke kanan. Kita lihat lagi di sini ada apa. Nah, di sini sudah ada vendor name sama vendor location. Mungkin yang lebih penting yang vendor name ya. Sini vendor name. Nah, di sini sudah muncul untuk vendor name-nya.
Jadi dengan tab builder ini sangat memudahkan user untuk memunculkan info-info yang terkait dengan komponen yang dipakai. Jadi tadi sudah ada configuration name, sudah ada part number, material, vendor name, dan di sini juga sudah ada quantity-nya. Di sini semua kita tidak perlu mengetik dari awal, tapi cukup memilih saja apa nama custom property yang tadi sudah kita buat. Dan di sini misalkan ingin diganti dengan description atau part number, itu bisa diklik 2 kali, lalu kita ganti dengan part name. Nah, di sini walaupun dia diganti ke part name, tapi propertiesnya ini tidak akan ikut berubah. Jadi nanti waktu nama base ALT2 ini diganti, semuanya pun juga akan ikut terganti. Nah, misalkan kita ingin memasukkan lainnya ya. Jadi misalkan di sini nomor 2 adalah frame-nya. Nah, kalau misalkan kita arahkan mouse kita ke arah partnya, nah di situ akan muncul dekat dengan kursornya ada partnya, section of frame ini ya. Lalu bisa kita klik kanan, kita bisa membuka part frame-nya ini. Nah, di sini kita akan masukkan untuk custom propertiesnya, dan jangan lupa kalau misalkan template-nya tidak sesuai, kita ganti yang ada di bawah sini. Misalkan tadi yang kita pakai adalah tab builder test, misalkan part number-nya adalah 20. Terus untuk material, untuk week-nya sudah, drawn date misalkan hari ini. Lalu ada saya sebagai drafternya, lalu ada QC approval, misalkan sudah approve, misalkan nomor QC-nya adalah 50. Lalu komponen ini misalkan kita purchase atau misalnya kita subcon, lalu nama vendornya misalkan Sukamaju dan lokasinya ada di Bandung, dan kita apply di sini. Dan jangan lupa untuk mengubah nama konfigurasinya. Nah, di sini kita bisa klik 2 kali, tapi jangan langsung cepat, tapi agak lama, klik. Dan di sini nama default misalkan saya ganti namanya adalah frame. Lalu klik di mana saja. Nah, sudah diganti frame. Lalu kita save dan kita close. Dan waktu pindah ke drawing, semua informasinya sudah terupdate. Nah, seperti ini. Bisa kita save. Nah, kita save di sini. Oke, mungkin seperti itu saja tutorial dari saya tentang tab builder yang kedua. Jadi semoga dengan adanya tutorial tab builder ini memudahkan user untuk membuat drawing ya. Jadi tidak hanya modelnya saja dan ukurannya saja, tetapi informasi lainnya dapat juga dimasukkan dalam drawing. Sekian dari saya, terima kasih.